Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa ati'uh. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita akan larangannya, takut kita akan azab kuburnya, takut kita akan siksa nerakanya. Karena dengan rasa takut yang terperam dalam hati, dalam-dalam inilah Allah akan menjanjikan kepada kita banyak hal, yang diantaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pintu-pintu kemudahan untuknya, serta memberikan rizki yang tidak tersangka-sangka olehnya. Jamaah rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita memperingati tahun baru Hijriah 1446 dengan gegap gempita, baik di musola, masjid, langgar, dan lain sebagainya. Bahkan di rumah pun kita memperingatinya. Maka izinkanlah hari ini saya menyampaikan khutbah singkat yang bertemakan fadilah bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya telah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallah Itsna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara bulan-bulan tersebut terdapat ashurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bulan tersebut? Pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, bulan ini, serta yang terakhir adalah Rajab. Jamaah rahimakumullah, kita perlu tahu bagaimana orang-orang zaman dahulu, orang-orang jahiliyah menamakan 12 bulannya. Sebelum kita mengetahui bagaimanakah fadilah yang terdapat di dalam bulan Muharram. Muharram dari kata harrama yuharrimu tahriman muharraman, bulan yang diharamkan, karena Allah memuliakannya bulan tersebut dan mengharamkan kepada orang-orang jahiliyah untuk berperang satu sama lain di bulan tersebut. Safar dari kata sifron yang artinya adalah kosong, atau al-khulwu, yaitu yatrakuna buyutahum lil buyu'. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, orang-orang jahiliyah ketika waktu bulan Safar, ketika waktu itu meninggalkan rumah mereka untuk jual beli ke negara lain atau ke kota lain. Yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal. Rabi artinya adalah bulan semi, di mana waktu itu pula Allah menamakan, atau orang-orang jahiliyah menamakan bulan Rabiul Awal karena di situ ada musim semi yang pertama. Sementara yang kedua adalah Rabiul Tsani, musim semi yang kedua. Dinamakan Jumadil Awal karena dari kata jamid adalah beku, di mana waktu itu udara sangat beku sekali, dingin sekali.
maka orang-orang Arab menamakannya sebagai Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Begitu juga Jumadil Tsani atau Jumadil Akhirah. Ini merupakan musim di mana ada musim dingin di situ. Rajab dikatakan sebagai bulan Rajab adalah azim karena Allah memuliakan bulan Rajab tersebut. Keistimewaannya sangat luar biasa. Sementara dinamakan bulan Sya'ban tasya'ubul annas wa qasamat qabail, karena orang-orang jahiliyah ketika waktu itu saling berperang satu sama lain dan mereka cerai berai satu sama lain sehingga dikatakan sebagai bulan Sya'ban. Sementara bulan Ramadan dari kata Ramad artinya adalah panas. Panas berarti musim panas di bulan Ramadan saat itu. Sementara dikatakan sebagai Syawal. Syawal artinya adalah takasur, tanasul. Hari di mana orang-orang jahiliyah ketika waktu itu adalah hari atau bulan kawin, bulan melahirkan, bulan reproduksi dan lain sebagainya. Dikatakan sebagai bulan Dzulqa'dah, qu'udun nas fi buyutihim, karena orang-orang jahiliyah ketika waktu itu mereka duduk-duduk di rumah dan stay di rumah untuk aktivitasnya dengan keluarga. Sementara dikatakan sebagai Dzulhijjah karena di bulan itu ada pelaksanaan haji. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui 12 bulan Hijriyah, maka kita akan mengetahui bagaimanakah fadilah di bulan Muharram. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya meriwayatkan ada banyak sekali fadilah di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Abu Hurairah dalam hadisnya meriwayatkan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, syahrullah. Setelah bulan Ramadan yang paling mulia seorang lebih baik untuk berpuasa adalah bulan Muharram. Artinya dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, sesungguhnya orang yang berpuasa di bulan Muharram sangatlah mulia, dan kemuliaan itu adalah kemuliaan setelah bulan Ramadan. Yang kedua, Muharram terdapat satu hari di mana satu hari itu sangat mulia sekali. Hari ke-10 di bulan Muharram, maka disebut sebagai Asyura dari kata asyraton, 10. Hari ke-10 di bulan Muharram, di mana banyak peristiwa yang melatar belakangi hari tersebut. Yang pertama adalah diciptakannya Adam dan Hawa di hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerima taubat Adam dan Hawa di hari tersebut. Berikutnya adalah ada peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan setelah sekian lama ditelan ikan. Kemudian berikutnya adalah kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, karena setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Allah menyelamatkan Nabi Musa serta Bani Israel di tanggal itu juga. Serta wafatnya Nabi Ibrahim dan selamatnya Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ketika waktu itu. Jamaah rahimakumullah, saking mulianya hari itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu. Barang siapa dia berpuasa di hari itu atau tanggal ke-10 di bulan Muharram, atau kita kenal sebagai Yaumul Asyura, hari Asyura, hari ke-10, maka Allah akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat.
betapa mulianya bulan ini. Ada bulan Muharram, satu hari menghapus 1 tahun yang telah lewat. Ini sangat luar biasa jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah kitab yang bernamakan Zun-Najah, Syekh Abdul Hamid mengatakan kemuliaan bulan Muharram dikumpulkan dalam sebuah syair, Sum Sholli Sil Zur aliman wahtukil Ra'sal yatimi imsah tasaddaq waqtasil wasi' alal ayal qallim dhufran. Yang artinya adalah kita disunahkan di bulan Muharram ini ada banyak sekali amal ibadah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita disunahkan oleh Allah untuk berpuasa, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, silaturahim kepada sanak saudara, famili, handetolan, zur aliman, ziarah kepada orang-orang yang alim, wahtakil, dan kita disunahkan juga untuk bercelak di bulan Muharram ini. Ra'sal yatimi imsah, kita juga disunahkan untuk sedekah pada anak-anak yatim dan mengusap kepala mereka. Tasaddaq, dan bersedekah. Waghtasil, dan mandi di bulan Muharram sunnah. Wasi' alal iyal, dan luaskanlah rizki keluarga kita. Qallim dhufran, dan memotong kuku. Inilah yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim.